kembali lagi bersama saya Sekar Ayu Putri dalam program Bincang Kampus Biro Humas Universitas Dian Nusantara. Saat ini saya sedang berada di suatu tempat yang sangat spesial sekali, merupakan objek vital negara ya, yaitu di PLTP Gunung Salak, PT PLN Indonesia Power. Dan saat ini Biro Humas juga berkesempatan untuk mendampingi mahasiswa Universitas Dian Nusantara untuk melakukan company visit ke PLTP Gunung Salak ini. Dan tidak hanya itu, saya juga memiliki kesempatan untuk dapat berbincang dengan manajer unit dari PT PLN Indonesia Power, khususnya di unit PLTP Gunung Salak, yaitu Bapak Mulyadi Kusuma. Seperti apa nanti perbincangan saya dengan Pak Mulyadi terkait PLTP Gunung Salak ini? Saksikan selengkapnya. Pembangkit listrik panas bumi atau PLTP Gunung Salak merupakan subunit dari PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang yang menjadi unit pembangkit dengan mengoperasikan total kapasitas pembangkit panas bumi sebesar 575 MW atau setara dengan 575 juta watt. Dari jumlah tersebut, PLN Indonesia Power memberikan kontribusi sebesar 24% terhadap total energi panas bumi dalam sistem kelistrikan nasional. Dan khusus, PLTP unit Gunung Salak menghasilkan produksi energi listrik sebesar 180 MW atau setara dengan 180 juta watt yang terinterkoneksi di wilayah Jawa, Bali, Bogor, termasuk juga area VVIP yaitu Istana Kepresidenan Bogor. Dan PLTP Gunung Salak merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Halo kawan Undira, kembali lagi bersama saya Sekar Ayu Putri dalam program Bincang Kampus Biro Humas Universitas Dian Nusantara. Saat ini kami telah kedatangan Bapak Mulyadi Kusuma selaku manajer unit PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang PLTP Gunung Salak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami Pak untuk dapat sedikit bertanya terkait PLTP Gunung Salak ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya juga yang diberikan Undira kepada saya untuk memberikan gambaran sekitar PLTP. Siap, terima kasih Pak. Bapak, PLTP Gunung Salak ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia ya Pak ya? Ya, boleh dibilang seperti itu. Boleh dibilang seperti itu ya Pak ya. Baik, Bapak mungkin dapat menjelaskan terkait dengan proses operasional dari PLTP ini. Dimulai dari eksplorasi hingga pembangkitan listrik gitu Pak, sehingga mahasiswa Undira mungkin akan lebih paham terkait cara kerja PLTP gitu. Ya, kalau dimulai dari awal berarti ya, eksplorasi itu kan sangat awal sekali ya. Eksplorasi itu dimulai dari, kalau sekarang itu prosesnya dari WKP, wilayah kerja panas bumi yang dimiliki pemerintah, itu nanti ke siapa ditugaskannya. Nah, baru di situ dilakukan survei-survei, survei-survei geologi, geokimia, geofisika untuk memetakan potensi panas buminya seperti itu. Kemudian dilakukan juga feasibility study untuk melihat juga potensi panas bumi, dan kemudian hasil dari itu diolah menjadi sebuah dokumen yang menunjukkan potensi panas bumi yang akan dipelokap oleh engineering membuat desain seperti apa untuk menghasilkan uap di sini, pengeboran sumur, kemudian nanti termasuk nanti potensinya berapa MW untuk membangkitnya. Setelah itu sumur-sumur yang udah terpetakan potensinya, dilakukan pengeboran, hasilnya seperti apa, nah baru membuat pembangkit listriknya. Pembangkit listriknya nanti berapa MW itu tergantung kapasitas dari geotermal yang ada di sana, potensi itu. Dari pembangkit listrik barulah jadi listrik dan disalurkan ke PLN. Ini prosesnya sebenarnya panjang. Dari mulai eksplor sampai jadi listrik itu mungkin bisa nyampe eksplor aja bisa nyampe 10 tahun gitu kan ya. Iya, betul Pak. Belum proyeknya, pembangkitnya sekitar 3-4 tahun ya.
Dari pengurusan AMDAL dan kawan-kawan mungkin bisa ya 15 tahun sampai 20 tahun. Prosesnya panjang sekali panjang ya sekali, Pak, sampai jadi listrik itu. Iya betul. Baik Pak, lalu bagaimana sistem monitoring dan pengelolaan sumber daya untuk memastikan kelestarian sumber panas bumi ini? Jadi kami mengelola pembangkit itu dengan melakukan manajemen aset ya, tata kelola manajemen aset. Jadi kita melakukan maintain peralatan, penjadwalan, perencanaan, bagaimana supaya peralatan itu tetap terjaga operasionalnya, operasinya andal dan tetap bisa beroperasi dan menghasilkan energi listrik. Kalau dari sisi sumur sebenarnya itu bukan core bisnisnya kami, tapi sisi sumur juga sama melakukan maintain, pemeliharaan. Karena sumur itu harus selalu terjaga supaya uapnya bisa menghasilkan produksi uap. Dan itu di sini juga tim perusahaan yang mengelola sumur di lingkungan PLTP Gunung Salak itu juga melakukan pemeliharaan yang sama secara periodik, memantau, memonitor, kemudian ada treatment yang dilakukan seperti itu. Supaya tetap sustain. Karena prosesnya panjang dan juga ada proses maintenance yang periodik ya Pak ya. Untuk pengembangan industri Pak, pasti kan membutuhkan banyak tenaga ahli ya untuk di bidangnya masing-masing. Apakah dari PLTP Gunung Salak ini melalui PLN Indonesia Power membuka peluang industri bagi mahasiswa atau masyarakat sekitar gitu Pak? Iya. Kalau PLN ini peluang buat mahasiswa dan masyarakat itu kan terbuka ya. Artinya kita melakukan open recruitment seperti itu kalau untuk pegawai ya. Open recruitment pegawai internal PLN maupun TAD, tenaga ahli daya yang di sini selain organiknya PLN. Itu open recruitment. Kalau mahasiswa itu hanya udah tahu lah online semua sekarang terpusat di PLN. Silakan ada kualifikasinya, ikutin tes-tesnya yang ada di sana. Seperti itu. Terus kami juga kan tidak terlepas, nggak bisa berdiri sendiri. Kami kerjasama dengan semua stakeholder ya. Baik supplier untuk peralatan ataupun apa itu terjalin juga. Begitupun dengan masyarakat sekitar. Kadang kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bisa oleh masyarakat, kita merangkul juga untuk masyarakat untuk berkontribusi. Terkait kontribusi masyarakat nih Pak, yang saya tahu PLTP Gunung Salak ini juga melakukan community relation dan CSR ya Pak ya. Betul. Dengan membangun desa binaan gitu ya Pak ya, di Desa Pulau Sari dan Cisalada Pak. Berupa pengelolaan limbah hewan menjadi biogas begitu ya Pak ya? Pertanyaannya Pak, bagaimana sih PLN memastikan program tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat? Ya baik, terima kasih. Jadi pertama itu, awal itu dari social mapping dulu yang kami lakukan. Kita melakukan social mapping terkait potensi yang ada di daerah sekitar kami kan ya. Lalu dari sana kita mencoba untuk berkolaborasi melakukan community development atau pemberdayaan masyarakat, khususnya di Pulau Sari itu kan di sana potensinya di pertanian ya, sama peternakan. Nah, kita mencoba membuat biodigester itu, memanfaatkan limbah ternak yang sebelumnya dibuang ke sungai seperti itu, kita kolek dalam bentuk biodigester. Nah, biodigester itu nanti bisa menghasilkan pupuk padat maupun cair, terus gas. Gas yang dimanfaatkan untuk penerangan di sana, terus bisa digunakan untuk kompor, untuk rice cooker seperti itu. Nah, pupuknya bisa digunakan oleh petani-petani di sana. Nah, bagaimana kita melakukan memaintainnya gitu kan ya? Sama di sana juga. Kalau khusus di Pulau Sari kita mencoba membuat roadmap supaya nanti masyarakat itu sampai mandiri seperti itu. Jadi sudah tidak ketergantungan. Jadi nanti goal kita itu sebenarnya membuat itu masyarakat mandiri sehingga nanti potensi-potensi yang ada di sana bisa termanfaatkan dengan baik. Dari mulai jadi yang selama ini tidak termanfaatkan menjadi bermanfaat. Dari kotoran hewan itu. Dan itu juga digunakan lagi untuk lahan-lahan pertanian mereka juga gitu, recovery lahan seperti itu. Kayak tanahnya juga ya, tanahnya menjadi gembur lagi, terus mengurangi biaya produksi terkait pembelian pupuk kimia. Mulai mereduksi pupuk kimia, jadi dicampur dengan penggunaan pupuk organik seperti itu. Baik.
Bapak, tapi kira-kira dari CSR itu ya Pak, itu Ya. udah berlangsung berapa tahun Pak? Semua udah lama ya dari Udah awal. lama ya? Dari Oke. awal kita sudah menjalin CSR. CSR itu kan itu juga menjadi kewajiban perusahaan ya. Betul, Udah ada betul. regulasinya dari Betul. pemerintah juga dan itu sudah kita laksanakan. Cuman kita update sosmednya seperti apa setiap tahun diupdate. Jadi supaya kita tepat sasaran seperti itu yang baik. dilakukan. Jadi berfokus dari program CSR yang sudah ada itu Iya. ya Pak. Tapi apakah ada nanti rencana ke depan untuk pengembangan program CSR lainnya Pak? Itu kemungkinan bisa terjadi karena kan setelah ini kita bisa replikasi program ke tempat lain gitu Oh. dengan potensi yang ada. Oke. Kalau potensinya mirip-mirip itu bisa direplikasi seperti biodigester. Di sini juga di Pamijahan juga ada. Oh, oh. Sama seperti yang di Pulau Sari seperti Oh, itu. seperti itu. Baik Pak. Pak, ini kembali lagi ke proses operasional Pak. Tentunya ada dampak positif dan negatifnya ya Ya. Pak ya. Kalau dampak positifnya mungkin dari PLTP ini tuh rendah emisi karbon, Betul. terus konservasi sumber daya alamnya juga menjadi lebih baik gitu, dan pengurangan polusi udara. Iya. Pertanyaannya, untuk dampak negatifnya Pak dari proses PLTP ini terkait dengan resiko lingkungan dan sosial, apakah ada dan bagaimana mitigasi yang dilakukan? Nah, khusus untuk Gunung Salak ini kan sebenarnya pembakinya sudah sustain ya. Ya. Jadi kita nggak dari awal proyek kami mengelola itu, kita juga terus Gunung Salak juga perusahaan ini sudah ikut serta dengan program pemerintah dari KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, tata kelola lingkungan yang dinamakan Proper. Oke. Dan alhamdulillah kami juga sudah mengikuti program itu dan kami sudah mendapatkan penghargaan Proper Mas. Artinya PLTP Gunung Salak itu sudah mampu mengelola tata kelola lingkungan yang disebabkan oleh proses perusahaan dengan baik. Oke. Baik. Jadi di sana ada regulasi yang mengatur berapa emisi yang diperbolehkan, terus pencemaran udaranya berapa, pencemaran air berapa, limbah B3 gimana. Sebenarnya kami udah comply semua dengan aturan pemerintah. Jadi boleh dibilang PLTP ini sebuah pembangkit yang ramah lingkungan gitu. Betul. Dan berkelanjutan ya betul, Pak ya. dan udah kita buktikan dengan mendapatkan penghargaan dari pemerintah dalam Proper itu. Oke. Dan kami setiap saat itu melaporkan melalui aplikasi yang ada di KLH ya, Simple, itu kita laporkan semua terkait emisi, limbah padat, limbah B3, non B3, terus kemudian pencemaran udara, air dan sebagainya itu udah kita laporkan sesuai regulasi yang ada. Oke, baik Pak. Kalau ini pertanyaan pribadi dari saya Pak. Ya. Tadi kan saya lihat ada cooling tower ya Pak ya. Ya. Menggunakan air ya Pak ya. Ya. Nah, pertanyaannya itu airnya itu diambil dari mana dan setelahnya itu air itu dikemanakan Pak? Nah, jadi air cooling tower itu, kalau kami kan ada 3 unit ya. Air cooling tower itu digunakan untuk pendinginan kan ya, pendinginan maupun kondensasi uap yang dikondensor. Air itu kalau dari sekarang itu kami sudah menerapkan inovasi bahwa air itu dari unit sebelahnya. Oh. Dari cooling tower sebelah kita isi. Jadi sudah tidak memanfaatkan dari sungai. Jadi benar-benar siklus airnya itu sudah Berputar tertutup ya, tertutup di sini. Terus air kelebihannya kemana? Di sini ada sistem reinjeksi. Ada sumur tuh, ada sumur produksi, ada sumur reinjeksi. Jadi airnya itu buangan limbah PLTP ini ataupun air sisa produksi itu di reinjeksi lagi ke dalam tanah. Oh, Jadi gitu. itu juga bagian dari sistem geotermal yang untuk menjaga kelangsungan reservoir yang ada di sini gitu. Bapak, ini mohon koreksi ya Pak ya. Proses reinjeksi itu bukannya nanti menghasilkan dampak negatif seperti gempa kecil Pak? Oh tidak, jadi Tidak ya? itu hanya mengalirkan air saja karena nggak tanpa tekanan dan itu juga sudah melalui riset mungkin ya dari pengelola sumur di sini bahwa itu memang geotermal itu siklusnya ada untuk produksi dan ada untuk reinjeksi juga untuk mempertahankan air di dalam tanah ini karena air itu digunakan uapnya kan dari air ya makanya keberlangsungan sistem yang di sini yang dijaga gitu. Oke. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak untuk kawan Undira dan juga generasi muda ya Pak ya. Apa mungkin saran dari Bapak untuk generasi muda sehingga dapat melihat potensi dari sumber daya yang ada di Indonesia gitu Pak?
Baik, sebenarnya Indonesia itu sangat kaya dengan potensi geotermal. Ya. Karena Indonesia memiliki ring of fire ya, ring of fire yang panjang terbentang dari ujung Sumatera sampai Nusa Tenggara, Jawa, Nusa Tenggara sampai ke Sulawesi Selatan. Nah, itu salah satu potensi geotermal yang ada di sini. Itu menjadi apa ya istilahnya energi terbarukan yang ke depan, karena semangatnya kan sama ya, baik perusahaan maupun pemerintah ataupun dunia secara global, kita menuju net zero emission. Terus menuju energi terbarukan. Nah, jadi potensi geotermal di Indonesia itu sangat besar peluangnya untuk dimanfaatkan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan itu, otomatis kan harus bisa meyakinkan semua orang ya bahwa kita benar-benar PLTP itu benar-benar pembangkit yang ramah lingkungan, yang tidak melakukan pencemaran seperti itu. Nah, itu kadang mindset itu yang perlu dibangun, dan saya rasa generasi muda itu mungkin lebih melek informasi ataupun melek teknologi, itu bisa mengeksplor lebih jauh bagaimana efek atau dampak yang dihasilkan dari geotermal itu, karena menurut kami geotermal merupakan salah satu pembangkit yang benar-benar ramah lingkungan gitu. Dibandingkan pembangkit lainnya ya Pak ya? Pembangkit lainnya, karena kita mungkin bisa melihat lah geotermal seperti apa, pembangkit-pembangkitnya relatif istilahnya tidak ada eksplor tanah ataupun yang besar gitu kan ya. Terus kita juga menjaga lingkungan supaya tetap terjaga, karena ekosistem lingkungan ini akan berpengaruh terhadap keberlangsungan ketersediaan uap itu sendiri. Gitu. Baik, oke Pak. Sedikit informasi aja nih untuk Pak Mulyadi. Jadi ternyata ada mahasiswa Undira juga 4 orang yang melakukan kuliah praktek atau magang Pak. Iya. Di Desa Binaan Pulau Sari Pak. Ya, betul. Dan itu adalah mahasiswa ilmu komunikasi gitu. Ya. Jadi mungkin berarti di sini bukan hanya mahasiswa teknik aja ya Pak ya, tapi juga program studi apa aja sih Pak yang bisa melakukan magang di sini Pak? Ya, ini kan kami bisa menjelaskan bahwa memang secara dominan di kita itu teknikal kan ya? Teknikal, betul. Tapi di kita juga ada humas dan protokoler seperti itu. Kita juga ada CSR-nya. Ya, mungkin itu yang menjadi background apa ya disebutnya, Vkom atau sosial komunikasi seperti di Undira gitu bisa sebenarnya. Jadi nanti si ininya itu arahnya mungkin lebih ke kehumasan di sini dengan bidang umum di sini. Kalau bidang teknik nanti kolaborasi dengan tim kaminya di sini ke sistem operasi sama pemeliharaan seperti itu. Makanya mudah-mudahan ini dapat ada gambaran, karena selalu misalkan di pembangkit itu pasti orang teknik. Iya, betul. Ada juga kan kita juga ada kelola anggaran, kelola manajemen SDM, kelola kehumasan, kelola CSR, ada di bidang hukum seperti itu. Sebenarnya banyak juga. Cuman porsinya saja, porsinya relatif dominan orang teknik seperti itu. Karena kita kompetensinya lebih banyak di operasi pemeliharaan peralatan pembangkit. Gitu. Baik Pak, baik. Kami sangat terima kasih sekali diberikan kesempatan, dan juga mahasiswa kami juga diberikan tempat untuk bisa belajar terkait PLTP dan juga magang begitu ya Pak ya. Dan ada juga salah satu dari dosen kami yang juga telah menerbitkan satu jurnal ke Sinta 5 terkait dengan kegiatan CSR dari PLN di Desa Pulau Sari Pak. Itu mungkin itu sangat luar biasa sekali ya bagi kami bisa membawa program CSR ini ke dalam jurnal internasional seperti itu Pak. Kami juga mungkin mengucapkan terima kasih ya. Jadi kita saling berkolaborasi ya. Betul. Jadi sama-sama terbantu. Nah, artinya kan dengan adanya jurnal itu program kami juga jadi terbawa. Betul, itu istilahnya mampu didokumentasikan secara ilmiah ya. Betul. Dan mungkin bisa disebarluaskan informasinya seperti itu. Baik Pak Mulyadi, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya. Semoga PLTP ini terus berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Bye.
Apa yang saya dapatkan dari kunjungan ini adalah saya jadi mengetahui bahwa PLTP Gunung Salak adalah perusahaan vital Indonesia yang mengolah panas bumi menjadi energi yang terbarukan dan berkelanjutan. Dan hasil pengolahan ini dikelola oleh PLN untuk disalurkan ke masyarakat Indonesia. Dari sisi saya sebagai mahasiswa yang berhubungan dengan mata kuliah yang saya pelajari Human Relation adalah saya melihat dari PLN ini adalah menerapkan program CSR yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan selanjutnya untuk konvergensi media baru, saya jadinya mendapat insight dan bahan untuk saya jadikan publikasi di media baru saat ini. Pesan saya dengan adanya company visit di PLTP Gunung Salak, PLN Indonesia Power, saya merasa bangga dan appreciate karena pihak dari PLTP Gunung Salak sudah menyambut hangat kedatangan kami dari mahasiswa Undira untuk melihat secara langsung kantor dan pusat PLTP Gunung Salak. Jadi semoga program ini bisa menjadi program berkelanjutan untuk mahasiswa Undira setelah kami. Harapan saya dengan adanya company visit ini di PLTP Gunung Salak bisa menjadi program berkelanjutan bagi mahasiswa Undira lainnya, dan ini bisa menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan industri yang akan datang, di mana kita bisa magang bukan hanya di TV-TV dan media, tapi kita bisa magang di industri seperti di PLTP Gunung Salak. Terima kasih. Bye. Undira. Thank you.